A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dimuliakan Allah dan yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan usia oleh Allah hingga tibanya saat ini adalah di bulan yang mulia, bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Dan kita bersyukur bahwa kita sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang beriman, kemudian bisa menikmati jamuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu datangnya bulan Ramadan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ayah, bunda, kemudian anak-anak yang soleh dan solehah, kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua, yaitu dalam hal terkait dengan bulan Ramadan ini tentunya, dan juga tentunya terkait dengan masalah rumah tangga. Yang pertama terkait dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan maghfirah Allah, bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seruannya kepada orang-orang beriman. Untuk apa? Menjalankan ibadah saum ini sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya dari dosa dan maksiat kepada Allah, menjaga amalnya dengan amal yang terbaik untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, dan juga tentunya iman dan takwa ini sebagai bekal nanti masuk ke dalam pintu ataupun surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian iman dan takwa ini menjadikan kita bekal untuk menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana kita mengisi bulan Ramadan ini di rumah tangga kita? Bagaimana kita menjadikan keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, baik diri kita, baik itu seorang ayah, baik itu seorang bunda, baik itu anak-anak kita. Tentunya kita mengharapkan keluarga kita ini adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa demikian? Karena ini adalah momentum kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dan tentunya membersamai dengan keluarga. Ada beberapa hal yang kemudian Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya Allah berfirman di dalam Quran Surat An-Nur ayat 21, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tandanya, an khalaqalakum, Allah ciptakan diri yang satu, min anfusikum azwaja litaskunu, yaitu kehidupan suami istri itu dengan sakinah atau sakhana, dengan penuh kedamaian, penuh dengan ketentraman. Kemudian mawaddah warahmah. Ada 3 hal di dalam rumah tangga jikalau kita menginginkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Di saat ini kita menghadapi fakta banyak kemudian ya suami, istri, ayah, anak, ayah dan juga bundanya itu tidak merasakan kehidupan yang seperti ini. Kadang ada anak yang membunuh bapaknya atau membunuh ibunya, ayah juga dan membunuh kepada istrinya dan sebagainya. Apakah ini menjadi sebuah pertanda petaka atau malah petaka bagi keluarga? Jawabannya iya. Ya. Makanya kemudian kita harus memahami apa esensi kehidupan kita berumah tangga. Pertama adalah adanya ketentraman. Sebagaimana kita pahami di dalam kitab-kitab para ulama dijelaskan bahwa kemudian
rumah tangga itu bukan hanya sekedar aspek biologis saja, tetapi rumah tangga itu adalah sebuah realita yang harus kemudian dijalani dalam rangka untuk memenuhi yang namanya gorizah an-nau. Apa itu gorizah an-nau? Gorizah an-nau itu adalah naluri untuk melestarikan keturunan. Tujuan dari pernikahan tidak lain, yaitu tujuan dari misakun golizo, ikatan yang kuat ini yang harus tertanam bagi seorang individu yang beriman, bagi keluarga yang beriman, adalah terbentuknya keluarga yang sakinah dalam rangka memenuhi gorizah an-nau. Apa? Dalam rangka untuk melestarikan keturunan sehingga bisa menghasilkan, mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Ini yang pertama, di mana dasar dari sakinah ini tidak boleh terlepas dari dasar keimanan. Jadi tidak hanya aspek biologis saja, tetapi juga ya rumah tangga ini dibentuk, dibangun atas dasar niat ibadah. Niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan berarti di dalam rumah tidak ada percekcokan, bisa jadi ada percekcokan. Namun percekcokan yang muncul tidak lain didasari dengan akidah sehingga tidak kemudian menjadi malapetaka. Tetapi akan kemudian terpenuhinya baik itu kebutuhan fisik dan juga mental. Dengan apa? Dengan memahami bahwa yang namanya rumah tangga itu tidak terlepas dari yang namanya adanya clash. Anggap itu sebagai bumbu dari rumah tangga. Bumbu dari kehidupan kita ketika seorang laki-laki punya istri, ketika seorang istri punya suami. Maka kemudian dua-duanya harus bisa memenuhi dua hal. Pertama, secara fisik, dan yang kedua mental. Jangan hanya aspek fisik saja, tetapi juga mentalnya, psikologisnya. Bagaimana tuntutan dia harus menceritakan seorang perempuan kepada suaminya tentang kehidupannya bersama dengan anak-anaknya dan sebagainya. Bagaimana suami menceritakan kepada istrinya bagaimana repotnya ataupun susahnya dia ketika dia mencari pekerjaan ataupun nafkah yang halal dan seterusnya. Maka sakinah ini akan terbentuk menjadi keluarga, menjadi sesuatu yang diidam-idamkan oleh keluarga. Apa itu? Ketentraman. Yang kedua adalah mawaddah. Apa itu mawaddah? Yaitu adalah cinta kasih. Yaitu adanya sebuah cinta yang didasari atas dasar bahwa pasangan hidup kita itu mereka adalah orang-orang yang saling melindungi satu sama lain. Suami melindungi istrinya, menjaga kehormatannya. Istri pun sama, melindungi suami, menjaga harta suami dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah warahmah, yaitu kasih sayang. Di mana kasih sayang ini bisa terbentuk dari mana? Dari adanya interaksi, dari adanya komunikasi, dari adanya dua hal yang memang memiliki latar belakang yang berbeda, di mana suami punya latar belakang A, istri punya latar belakang B. Namun apa? Namun kedua-duanya disatukan, dipadukan dengan ikatan yang kuat, misakun golizo dengan ikatan pernikahan. Maka kasih sayang akan terbentuk ketika mulai mengkomunikasikan banyak hal. Kenapa? Karena di sini ada dalam kitab-kitab para ulama menyebutkan bahwa kehidupan suami itu ibarat kehidupan as-sohbah. Apa itu as-sohbah? Itu adalah persahabatan. Seorang suami itu bukan majikan dari seorang istrinya. Seorang istri bukan budak dari seorang suaminya. Tetapi ikatan mereka adalah ikatan kasih sayang persahabatan. Kasih sayang yang tumbuh karena ingin membesarkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Sehingga apa? Cintanya mereka tidak lain adalah cinta karena Allah. Anak-anaknya akan terjaga, anak-anaknya akan dibawa dalam kebaikan di rumah tangganya untuk kemudian mengisi bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan. Ketika mereka membaca Al-Quran, ketika mereka melakukan Qiyamul Lail, ketika mereka melakukan saum di bulan Ramadan, tidak lain dan tidak bukan hanya karena Allah. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan, barang siapa yang dia berpuasa karena iman dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghafir lahu ma taqaddamat min dzambih. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya keluarga sakinah mawaddah warahmah itu tidak bisa berjalan begitu saja. Setidaknya ada 5 pilar yang harus dimiliki sehingga keluarga kita menjadi terbentuk keluarga yang samaro atau sakinah mawaddah warahmah. Pertama adalah
bahwa pondasi dari keluarga ini tidak lain adalah akidah Islam. Maka akidah Islam menjadi pondasi untuk pembentukan keluarga kita. Kenapa? Karena dengan akidah Islam, maka akan terbentuk keimanan, di mana keimanan ini memiliki konsekuensi untuk menjalankan Islam dengan baik dan benar. Jadi tu'minuna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhirihi wa qadarihi khairi wa syarrihi, itu menjadi pondasi yang pertama di dalam pembentukan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan yang kedua, selain akidah, itu adalah aktivitas amal perbuatan tidak terlepas dari halal dan haram. Jadi keluarga itu dibangun bukan karena emosional sesaat, bukan karena seorang istri atau seorang suami ingin kemudian melakukan aktivitas suami istri dengan istrinya hanya untuk memenuhi itu saja. Tetapi atas dasar apa? Yaitu atas poin kedua. Karena memang seorang keluarga ataupun di rumah tangga akan adanya kebutuhan itu menjadi sesuatu yang fitrah, sesuatu naluriah, sesuatu yang disebut dengan goriza. Dan itu adalah hal yang kemudian wajar-wajar saja. Maka yang kedua ini, bingkai pilar yang kedua ini yaitu dengan poin yang penting, yaitu af'al perbuatan adalah halal dan haram. Sebagaimana kaidah yang kemudian para hadirin mungkin bisa difahami dengan aslu fil af'ali bitaqaid syar'i. Asal perbuatan itu terikat dengan hukum syara. Nikah adalah ibadah. Berumah tangga ibadah. Mencari istri yang solehah sebelum berumah tangga itu ibadah. Mencari nafkah untuk membiayai kehidupan diri sendiri itu adalah ibadah. Berbuat baik kepada orang tua itu adalah ibadah. Berbuat baik kepada istri dan juga anak-anak, begitu juga istri berbuat baik kepada suami dan kepada anak-anak, itu adalah ibadah. Ini yang poin kedua. Jadi pilar yang kedua tidak lain dan tidak bukan adalah laksanakan segala aktivitas itu dengan adanya standar tolak ukur perbuatan, yaitu halal dan haram karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama akidah, yang kedua adalah halal dan haram, yaitu berdasarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kepemimpinan. Pilar yang ketiga yang paling penting adalah pemimpin ini harus dijadikan sebagai pemimpin keluarga yang disebut dengan qawwamah. Siapa mereka? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki atau suami itu adalah kepala keluarga. Qawwam. Siapa mereka? Mereka wajib memberikan nafkah. Siapa mereka? Memberikan mahar. Siapa mereka? Memberikan pendidikan kepada istri dan anak-anak mereka. Poin yang ketiga, pilar yang ketiga yang paling penting juga, yaitu adalah adanya qawwamah, yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan ada di mana? Yaitu di kepala keluarga, yaitu ayah ataupun suami. Dan yang keempat, pilar yang keempat adalah ketaatan yang ikhlas, yang powerful dari seorang istri. Taat untuk apa? Taat untuk kemudian dia taat, tunduk dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruh dia dalam kemaksiatan. Taat ketika suaminya mengajak untuk sholat. Taat ketika suaminya mengajak untuk ngaji. Taat ketika suaminya menyuruh untuk mendidik anak-anaknya. Kenapa? Karena seorang perempuan atau seorang ibu dalam rumah tangga itu adalah al-ummu warasatul ibu dan pengurus rumah tangga. Ya. Ibu dan pengurus rumah tangga itu adanya di seorang perempuan. Tidak bisa digantikan dengan seorang laki-laki. Bagaimana kemudian seorang anak dididik, madrasatul ulanya itu adalah dari seorang ibu. Maka ketaatan yang penuh dengan dasar keikhlasan karena Allah itu menjadi pilar yang keempat. Dan yang kelima, pilar untuk menjadikan rumah tangga ini rumah tangga yang tidak hanya secara aspek personal tetapi berguna untuk umat adalah mencetak generasi-generasi pejuang Islam. Generasi-generasi yang kemudian akan membangkitkan umat Islam ini dan akan kemudian mengambil kepemimpinan kaum muslimin ini dengan apa? Dengan tegaknya sistem Islam. Bagaimana kemudian mencetak sebuah generasi yang kuat, generasi yang tangguh, anak-anak yang tangguh, jikalau ayah bundanya tidak memiliki kekuatan secara
baik itu spiritual, fisik maupun mental. Maka kemudian pilar yang kelima ini penting, bagaimana mencetak pejuang-pejuang Islam yang kemudian mereka berupaya untuk membebaskan kaum muslimin saat ini dari hukum-hukum buatan manusia kepada hukum-hukum buatan Allah. Maka momentumnya di sini, momentumnya di bulan Ramadan dan momentumnya di rumah tangga. Rumah tangga adalah madrasatul ula. Pembentukan pertama bagi dicetaknya anak-anak kita. Buatlah mereka lingkungan yang baik. Kemudian hadirkan mereka dengan teman-teman yang soleh, supaya mereka menjadi orang-orang yang akan meneruskan estafet perjuangan untuk kemudian menegakkan aturan-aturan Allah, menegakkan syariat Islam secara kafah, secara sempurna. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bekal itu semua, dengan bekal yang kemudian kita miliki, diawali dengan pilar yang pertama akidah, pilar yang kedua tolak ukur perbuatan adalah halal dan haram karena Allah, kemudian tentang pilar yang ketiga tentang qawam ataupun kepemimpinan itu adalah di rumah tangga oleh kepala keluarga. Maka yang poin yang keempat, ibu sebagai seorang yang patuh kepada suaminya dengan cara yang ikhlas dan powerful. Dan yang kelima, mencetak generasi pejuang-pejuang Islam. Ini akan menjadikan rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang senantiasa diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga tausiah kemudian yang singkat ini, penjelasan yang singkat ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, di mana suami, istri, keluarga, anak-anak, mereka akan berjibaku. Mereka akan berupaya satu sama lain, saling bahu-membahu untuk kemudian menjadi keluarga yang memang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya kelak di yaumil akhir, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang singkat materi yang singkat ini bermanfaat khususnya buat saya secara pribadi dan juga keluarga, dan semoga juga bermanfaat buat para pemirsa hadirin semua, ayah, bunda, anak-anak, dan juga semoga keluarga besar dan juga kaum muslimin yang ada dimanapun berada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wal afa minkum wa bil taqwal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.